Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma dari kelas 12-7 OTKP 1. Di sini saya akan mempraktekkan praktik agama tentang menghafal surat pendek, membaca doa harian, membaca hukum tajwid, dan tata cara memandikan, mengkafani, dan menyolat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarril ghasikin idza waqab, wa min syarrin nafasati fil 'uqad, wa min syarrin hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Ija jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, wala antum abidun ma a'bud, wala an abidu ma abattum, wala antum abidun ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika ladzi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Illa fi Quraisyin illa fihim rihlata syita'i wa sayfal yabudu rabba hadzal bait allati at'amahum min ju'in wa amanahu min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah, allazi jama'a malan wa addada, yahsabu anna malahu akhlada, kalla layumbazanna fil hutamah, wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah, allati tatali'u 'alal afidah, innahu 'alaihim muqadah fi amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabthus, wa takunu jibalu kal ihnil manfus, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya, narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu samawati wa ma fil ardh, wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim.
Allahumma tawil umurana wa sabbi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa sasi arzaqana wa illa ghairi qaribna wa anni syari abidna waqfik wa hawa ijana fini wa dunya wa al-hirati innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi man atait wa qini syarra man qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alait wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yufiqun ulaika ala huda mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihi wa ala sam'ihin wa ala absarihi gisawatu wa lahum adabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimuminin. Sadaqallahul azim. Ayat 1 yaitu pada bacaan alif lam. Mad zalim harfi mukhalaf, yaitu huruf-huruf hijaiyah tunggal di awal surat. Dan di ayat 2 ada zalikal kitab. Adalah hukum bacaannya ijhar qamariyah karena ada alif lam atau alif lam ta'rif diikuti salah satu huruf qamariyah. Dalam hal ini huruf kaf dan matobiyah adalah fathah diikuti alif. Dan ada di huruf la, yaitu hukum bacaannya matobi'i karena ada fathah diikuti alif. Dan pada bacaan roiba, yaitu hukum bacaannya madlin karena ada fathah diikuti ya sukun. Dan pada bacaan fihi, yaitu matobi'i karena kasrah diikuti ya sukun. Dan pada bacaan hudalil muttaqin, yaitu idgham bila guna karena ada tanwin bertemu salah satu huruf idgham bila guna. Dalam hal ini huruf lam dan mad arid disukun karena sebelum waqaf ada matobi. Ayat 3 ada pada bacaan alazin idgham syamsiyah karena ada alif lam diikuti lam. Dan pada bacaan yu'minun adalah matobi'i karena ada dhammah diikuti waw sukun. Dan pada bacaan bil ghaib, yaitu izhar qamariyah karena ada alif lam diikuti salah satu huruf qamariyah. Dan pada bacaan wayuqimun,
yaitu matobi'i karena kasroh diikuti ya sukun, dan matobi'i karena ada doma diikuti. Dan pada bacaan sholata yaitu idgham syamsiah karena ada alif lam diikuti salah satu huruf syamsiah. Dan pada bacaan huwa mimah yaitu gunah karena ada mim bertanda baca tasydid. Dan pada bacaan roja kuna hum yaitu qalqalah sugro karena ada salah satu huruf qalqalah yaitu huruf qaf bertanda baca sukun, dan matobi'i karena ada fathah diikuti alif. Dan pada bacaan hum yunfikun yaitu izhar syafawi karena ada mim mati bertemu huruf ya, dan mad arid li sukun karena sebelum waqaf ada matobi'i. Pada ayat 4 yaitu waladin yaitu idgham syamsiah karena ada alif lam diikuti lam, dan matobi'i karena ada kasrah diikuti sukun. Dan pada bacaan yu'minun yaitu matobi'i karena ada domah diikuti waw sukun. Pada bacaan bima matobi'i karena ada fathah diikuti alif. Dan selanjutnya pada bacaan anzila yaitu ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu za. Dan pada bacaan ikhfa min qablik yaitu ikhfa hakiki karena ada nun mati bertemu qaf dan qalqalah sugro karena ada ba berharakat sukun. Dan pada bacaan wabil akhirati yaitu izhar qamariyah karena ada alif lam diikuti alif. Dan pada bacaan hum yuqinun yaitu izhar syafawi karena ada mim mati bertemu ya, dan mad arid li sukun karena waqaf dan matobi'i. Dan terakhir ayat kelima pada bacaan hudamin yaitu idgham biguna karena ada tanwin bertemu mim. Dan pada bacaan mir rabbihim yaitu idgham bila guna karena ada nun mati bertemu ro. Dan terakhir pada bacaan hum muflihun yaitu izhar qamariyah karena ada alif lam bertemu mim, dan mad arid li sukun karena sebelum waqaf. Mengkafani jenazah. Alat-alat yang harus disiapkan dalam mengkafani jenazah yaitu pertama, kain kafan. 3 helai kain kafan untuk laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk perempuan. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebarnya 30 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 90 cm. Jika lebarnya 40 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 120 cm. Yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan panjang tubuhnya. Jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafannya dilebihkan 60 cm. Yang berarti setiap panjang tubuh jenazah ditambah sepertiganya. Kemudian, gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus dalam bilangan ganjil. Kedua, kafas. Kafas digunakan untuk menutupi lubang yang terdapat pada jenazah seperti lubang hidung dan telinga. Ketiga, minyak wangi cendana. Minyak wangi ini digunakan untuk memberi wewangian pada jenazah. Keempat, meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Kelima, siapkan perlengkapan jenazah. Bagi laki-laki, siapkan baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun dengan perempuan, siapkan baju, kerudung, dan cawat. Cawat digunakan untuk menutupi kemaluan jenazah. Keenam, kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah yaitu pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan tali pengikat jenazah. Kemudian, letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan.
Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Memandikan jenazah. Siapakah yang memandikannya? Orang yang berhak memandikan jenazah adalah pihak keluarga. Jika pihak keluarga tidak ada yang sanggup untuk memandikan jenazah, maka keluarganya berhak memanggil siapa saja yang dapat dipercaya, yaitu pemuka agama. Hal yang harus disiapkan oleh orang yang memandikan jenazah yaitu masker, sarung tangan, celemek, dan sepatu boot. Menyiapkan air dan daun bidara atau sabun di dalam bejana. Jika 4 liter air ditambah 1 mug daun bidara. Jika 8 liter air ditambah 2 mug daun bidara. Jika 12 liter air ditambah 3 mug daun bidara. Jika 15 liter air ditambah 4 mug daun bidara. Jika 20 liter air ditambah 5 mug daun bidara. Menyiapkan kapur barus dan air. Kapur barus batangan, jika 4 liter air ditambah 2 batang kapur barus. Jika 8 liter air ditambah 4 batang kapur barus. Jika 12 liter air ditambah 6 batang kapur barus. Jika 16 liter air ditambah 8 batang kapur barus. Jika 20 liter air ditambah 10 batang kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah harus menggunakan masker. Gunanya untuk menghindari bau yang tidak enak dan menghindari penyakit tertular. Sarung tangan. Gunanya supaya tidak tertular penyakit dari jenazah. Sepatu boot dan celemek. Persiapan sebelum memandikan jenazah. Tutup jenazah menggunakan kain. Jenazah dibawa ke tempat yang tertutup. Gunakan meja yang ada lubangnya agar kotoran bisa langsung turun ke bawah. Posisi jenazah harus terlentang. Selanjutnya, melepas pakaian jenazah. Jika jenazah masih lemas, baju jenazah dibuka biasa. Dengan cara bagaimana? Satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala. Satu orang lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki. Satu orang lagi melepaskan baju jenazah dan hanya orang ini yang dapat melihat saat membuka baju jenazah. Jika jenazah sudah kaku, baju jenazah mulai digunting dari bagian bawah lengan, kemudian dari kaki bagian bawah. Selanjutnya, siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Berikut ini air yang sudah dicampur dengan daun bidara dan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutup jenazah dan 2 orang bertugas memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, bersihkan kotoran jenazah terlebih dahulu. Pertama, membersihkan lubang-lubang di bagian kepala. Membersihkan mata, telinga, dan hidung.
Kedua, membersihkan kotoran perut dari dada sampai dengan perut bagian bawah dengan cara ditekan secara perlahan. Ketiga, membersihkan bagian dubur menggunakan handuk waslap. Selanjutnya, mewudukan jenazah. Pertama, membasuh bagian wajah. Kedua, mengusap tangan kanan jenazah, kemudian yang kiri. Ketiga, mengusap kepala jenazah. Keempat, membasuh kedua kaki kanan dan kiri. Selanjutnya, memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, sunnah total siramannya adalah ganjil, menyiram dari bagian kepala secara perlahan dengan hitungan ganjil. Setelah semuanya basah, kemudian disabuni dan dikeramasi. Tubuh jenazah dimiringkan ke kanan, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Tubuh jenazah dimiringkan ke kiri, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Setelah selesai, kemudian dibilas sampai bersih dan bilasan terakhir dengan menggunakan air kapur barus. Kemudian, handuk atau kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Kemudian, kain yang basah disingkirkan dan diganti dengan kain yang baru. Setelah semuanya selesai, jenazah siap dikafani. Mensolatkan jenazah. Solat jenazah merupakan jenis solat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Perlu diperhatikan tentang posisi imam di hadapan jenazah. Posisi imam sejajar dengan kepala jenazah jika jenazah itu laki-laki. Posisi imam sejajar dengan perut jenazah jika jenazah itu perempuan. Salat jenazah diawali dengan bacaan niat. Niat untuk imam jenazah laki-laki adalah Usolli ala hadal maiti arba'a takbiratin fardu kifayah imaman lillahi ta'ala. Niat untuk imam jenazah perempuan adalah Usolli ala hadihil maitati arba'a takbiratin fardu kifayah imama lillahi ta'ala. Niat untuk makmum jenazah laki-laki adalah Usolli ala hadal maiti arba'a takbiratin fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Niat untuk makmum jenazah perempuan adalah Usolli ala hadihil maitati arba'a takbiratin fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Salat jenazah itu dilakukan sebanyak 4 kali takbir. Takbir pertama membaca Quran surat Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat Nabi. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Takbir keempat membaca doa untuk keluarga jenazah. Takbir pertama membaca Quran surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Takbir kedua membaca sholawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad ونكه من الخطايا كما نقيت ثوب الأبيض من الدناس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجه وأدخله جنات ونزه من النار وقه عذاب القبر. Jika jenazah itu perempuan, doanya adalah Allahumma ighfirlah warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nujulaha wa wasad madkhalaha waghsilha bil ma'i wasalji wal barad wa nakkiha minal khataaya kama naqaita thawbal abyad من الدناس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجة خيرا من زوجها وأدخلها جنات ونزها من النار وانكها عذاب القبر. Takbir keempat membaca doa untuk keluarga jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya adalah Allahumma tahrimna ajrahu wa la tamtina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Jika jenazah itu perempuan, doanya adalah Allahumma la tahrimna ajraha wa la tamtina ba'daha waghfir lana wa laha. Lalu diakhiri dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih cuma dapat saya praktikkan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.